Oke sahabat YouTube, kali ini kita akan membahas strategi trading menggunakan trendline, naked chart, breakout, pullback atau retracement. Untuk itu lihat video berikut. Video ini saya akan membantu Anda mempelajari cara menyusun strategi trading menggunakan garis trendline. Memanfaatkan tren adalah salah satu strategi trading paling umum. Namun tentu saja pada kondisi real, harga tidak selalu bergerak lurus menuju satu arah saja. Chart candlestick terus bergerak zigzag atau naik turun sehingga Anda mungkin sedikit kesulitan untuk mendeteksi tren. Oleh karena itulah, di webinar ini saya akan membantu Anda mempelajari dua hal. Pertama, bagaimana cara menggambar trendline agar Anda lebih mudah mengidentifikasi tren apa yang sedang berlangsung di pasar. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan trendline untuk menyusun strategi trading. Mari saya jelaskan cara menggambar trendline terlebih dahulu. Pertama, Anda perlu menandai swing points atau level-level harga tertinggi atau high dan terendah atau low pada grafik harga. Swing points ini sekaligus berperan sebagai penanda level support dan resistance. Contohnya seperti ini. Ini adalah grafik harga Euro USD yang telah ditandai titik-titik puncaknya atau swing points-nya. Puncak-puncak berwarna hijau merupakan level resistance, sedangkan lembah yang berwarna pink merupakan level support. Patokan ini yang akan Anda gunakan untuk menggambar trendline. Setelah Anda mengidentifikasi resistance dan support, langkah selanjutnya adalah menggambar trendline. Caranya mudah, Anda cukup menarik satu garis lurus dari satu swing point atas ke swing point atas yang berikutnya untuk menggambar garis trendline atas. Dapat Anda lihat pada gambar, saat ini saya menggambar dua buah garis trendline atas berwarna biru dan merah. Untuk menggambar trendline, idealnya Anda menggunakan dua swing point atau lebih untuk menarik garis trend ini. Misalnya seperti garis merah yang saya gambar. Sementara untuk garis biru, saya gambar berdasarkan 4 titik swing point. Perlu Anda pahami bahwa semakin banyak titik swing point yang membentuk suatu trendline, maka semakin kuat trendline tersebut. Berikutnya, Anda perlu menggambar garis trendline bawah. Caranya, tarik satu garis lurus dari titik swing point bawah ke swing point bawah berikutnya. Perlu Anda pahami, diperlukan garis lurus untuk menggambar garis trendline atas atau bawah. Jika beberapa swing points yang ada tidak dapat dihubungkan dengan satu garis lurus, mungkin kondisi pasar sedang tidak menentu, atau Anda perlu mengubah time frame chart Anda, atau silakan gunakan 2 titik saja. Seperti pada contoh berikut ini, garis trendline atas yang berwarna biru menghubungkan 4 titik swing point. Sementara garis trendline bawah yang berwarna biru hanya menghubungkan 2 titik swing point saja. Meski memiliki jumlah swing points yang berbeda, namun kedua garis tersebut dapat Anda manfaatkan untuk mengidentifikasi trend sideways. Setelah selesai menggambar trendline, Anda dapat memanfaatkan garis tersebut untuk menyusun strategi trading. Biasanya, trendline digunakan sebagai acuan bounce dan breakout. Apabila harga memantul atau bounce dari trendline atas, berarti harga berpotensi turun hingga mencapai trendline bawah. Anda dapat memasang batas take profit di level support terdekat, serta memasang stop loss pada level 10 hingga 20 pip di atas trendline. Contohnya seperti ini, Anda mendeteksi garis trendline atas yang kuat. Saat harga bergerak berbalik arah atau memantul di titik 4, Anda dapat buka posisi sell. Jika trendline bawah ada di level 1.16000, Anda bisa menggunakan angka tersebut sebagai level take profit. Sementara level stop loss ada di level 10 hingga 20 pip lebih tinggi dari trendline atas. Jika trendline atas ada di level 1.73000, Anda bisa menentukan stop loss di 1.73200.
Begitupun sebaliknya, apabila harga memantul atau bounce dari trendline bawah, berarti harga berpotensi naik hingga mencapai trendline atas. Anda dapat memasang batas take profit di level resistance terdekat, serta memasang stop loss pada level 10 hingga 20 pip di bawah trendline. Contohnya seperti ini, Anda mendeteksi garis trendline atas yang kuat. Saat harga bergerak berbalik arah atau memantul di titik 7, Anda dapat buka posisi buy. Jika trendline atas ada di level 1.73000, Anda bisa menggunakan angka tersebut sebagai level take profit. Sementara level stop loss ada di level 10 hingga 20 pip lebih rendah dari trendline bawah. Jika trendline bawah ada di level 1.16000, Anda bisa menentukan stop loss di 1.15800. Kemudian, apabila saat harga bearish terjadi penembusan atau breakout di trendline atas, maka hal tersebut berpotensi menjadi awal dari tren bullish. Dan sebaliknya, apabila saat harga bullish terjadi penembusan atau breakout di trendline bawah, berarti hal tersebut berpotensi menjadi awal dari tren bearish. Seperti pada chart berikut ini, pergerakan harga awalnya mengalami tren bearish. Namun ketika harga bergerak menembus level resistance atau trendline atas, tren harga kemudian berubah menjadi bullish. Saat terjadi breakout dan perubahan tren, sebaiknya Anda melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui kekuatan tren yang baru. Apabila Anda ingin mengkonfirmasi bounce dan breakout, Anda bisa memanfaatkan indikator teknikal lainnya ataupun mengamati pola candlestick apa yang terbentuk di dekat titik-titik bounce dan breakout. Video ini saya akan membantu Anda mempelajari cara menyusun strategi trading tanpa menggunakan indikator, atau biasa dikenal dengan istilah naked chart trading. Indikator pada chart forex pada dasarnya adalah tools atau alat yang dapat membantu Anda menyusun strategi trading agar Anda dapat meraih profit. Namun bukan berarti semakin banyak indikator yang Anda gunakan berarti profit Anda akan semakin besar. Bahkan jika Anda merasa keberadaan indikator pada chart justru malah memperumit analisis, Anda dapat trading tanpa menggunakan indikator sama sekali karena penggunaan indikator saat trading bukanlah hal yang wajib. Dengan melucuti semua indikator yang terpasang atau naked chart trading, bisa jadi Anda dapat lebih fokus pada pergerakan harga itu sendiri. Salah satu cara melakukan naked chart trading adalah dengan melihat support dan resistance pada chart. Namun ada dua hal yang perlu Anda pahami. Pertama, gunakan time frame besar untuk melakukan naked chart trading. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi kondisi support atau resistance, bounce harga di level tertentu perlu terjadi minimal 2 kali. Mari kita lihat contohnya. Pada contoh chart berikut ini, saya menggunakan time frame mingguan atau W1. Karena time frame besar seperti ini menyajikan lebih banyak informasi dan tren yang terbentuk juga cenderung lebih kuat. Bila Anda perhatikan, bounce pada level resistance terjadi hingga 3 kali. Sementara bounce pada level support terjadi 2 kali. Setelah berhasil mengidentifikasi level support dan resistance, langkah berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah menyusun strategi untuk buka posisi. Caranya cukup simpel. Kalau harga tidak kuat melewati support atau resistance, maka hal tersebut menjadi indikasi akan terjadi pembalikan. Tapi kalau harga bisa melewatinya, maka akan terjadi breakout. Anda cukup memasang posisi di buy atau sell sesuai dengan perkiraan tersebut. Namun hati-hati dengan sinyal false breakout ya. Terkadang harga menembus level support atau resistance selama sesaat, namun kemudian malah berbalik arah. Untuk mengkonfirmasi sinyal breakout, Anda dapat melakukan 2 hal. Pertama, lihat history chart sebelumnya, lalu perhatikan posisi high dan low. Misalnya pada contoh chart berikut ini. Saat harga membentuk lower low pertama, kemudian gagal membuat higher high, Anda bisa melakukan open posisi sell. Sebab saat harga mulai membentuk high di level yang lebih rendah dari sebelumnya, hal tersebut menandakan kekuatan tren mulai melemah. Dan dalam contoh pada chart ini, harga tidak lagi kembali mengarah ke level resistance, sehingga diprediksi akan terus melemah hingga menembus level support alias breakout. Cara berikutnya yang dapat Anda lakukan untuk mengkonfirmasi sinyal breakout adalah dengan memperhatikan kerapatan harga. Mari kita lihat contohnya.
Saat harga mulai menyempit dan bergerombol di wilayah support atau resistance, hal tersebut menandakan tren harga sudah tidak didukung oleh sentimen yang kuat. Artinya, tren akan berbalik dan harga akan mengalami breakout dari support atau resistance tertentu. Demikianlah penjelasan saya mengenai naked chart trading atau trading tanpa menggunakan indikator. Meski terlihat sederhana, Anda tetap harus mengendalikan emosi dengan baik dan jangan menggampangkan analisis. Selalu utamakan mengambil keputusan trading dengan kepala dingin agar Anda tidak terkecoh oleh pergerakan harga. Dalam chart forex terdapat beberapa level yang menjadi titik tertinggi atau terendah dari pergerakan harga di suatu time frame. Level-level ini dikenal dengan istilah support dan resistance. Breakout adalah situasi di mana harga bergerak menembus level tersebut dan momentum tersebut dapat Anda manfaatkan. Anda dapat membuka posisi buy saat uptrend ketika harga berhasil menembus level resistance. Atau buka posisi sell saat downtrend ketika harga berhasil menembus level support. Contohnya seperti pada chart berikut ini. Pergerakan harga awalnya mengalami tren bearish. Namun ketika harga bergerak menembus level resistance atau trendline atas, tren harga kemudian berubah menjadi bullish. Saat harga mengalami breakout atas atau menembus level resistance, Anda dapat membuka posisi buy. Penempatan level entry tergantung dari toleransi resiko Anda. Jika Anda cenderung konservatif, Anda dapat buka posisi saat harga terbukti membuat tren baru. Namun apabila Anda lebih agresif dan berani mengambil resiko, Anda bisa mengambil posisi saat harga pertama kali menyentuh level resistance tanpa perlu konfirmasi penutupan. Terlepas dari gaya trading Anda, baik itu konservatif maupun agresif, Anda perlu waspada dengan false breakout. Sebuah kondisi di mana harga berbalik setelah menyentuh ataupun menembus level support dan resistance. Seperti pada chart ini, meskipun harga sempat menembus level resistance, namun ternyata harga tidak membentuk tren baru. Kondisi ini yang disebut dengan istilah false breakout. Karena gaya trading yang agresif lebih memprioritaskan eksekusi secepat-cepatnya demi meraih potensi profit yang lebih besar, trader agresif biasanya lebih rentan menjadi korban false breakout. Untuk sedikit mengerem agresivitas Anda, saya punya 3 tips yang dapat Anda terapkan saat trading pada momentum breakout. Pertama, silahkan konfirmasi momentum breakout dengan melihat time frame yang lebih besar. Jika breakout juga terjadi di time frame lebih besar, maka validitas breakout akan lebih terkonfirmasi. Kedua, lakukan konfirmasi breakout dengan price action. Caranya dengan perhatikan apakah pola dan warna candlestick yang terbentuk di level penting searah terhadap arah breakoutnya. Jika breakout ke atas, berarti tunggu sampai terbentuk 2 hingga 3 candlestick bullish yang close di atas resistance. Begitupun sebaliknya, untuk breakout ke bawah bisa dikonfirmasi dengan beberapa candlestick bearish di bawah support. Ketiga, lakukan konfirmasi dengan indikator pembantu. Misalnya dengan menggunakan indikator ADX yang berfungsi untuk mengindikasikan kekuatan tren. Naiknya garis ADX berarti tren menguat dan turunnya garis ADX berarti tren melemah. Artinya, apabila garis ADX bergerak turun, lebih baik Anda abaikan saja sinyal breakout yang muncul karena trennya tidak kuat. Sinyal breakout kok diabaikan? Why not? Sebab jika Anda menginginkan hasil trading yang konsisten, maka ada batasan-batasan tertentu yang harus Anda patuhi dalam trading, termasuk dalam hal mengeksekusi sinyal breakout. Jadi itulah beberapa tips yang dapat saya bagikan untuk Anda yang ingin belajar strategi trading dengan memanfaatkan momentum breakout. Pergerakan harga produk forex tidak mungkin selamanya selalu naik atau turun terus. Bahkan saat market sedang bullish atau bearish sekalipun, biasanya terjadi pergerakan temporer kecil yang melawan tren harga. Momen tersebut dikenal dengan istilah pullback atau retracement. Saat harga naik, biasanya ada momen di mana harga berbalik turun untuk kemudian naik lagi. Anda dapat memanfaatkan momen pullback tersebut untuk buka posisi buy. Sebaliknya, saat harga turun, akan ada momen di mana harga berbalik naik sebelum turun lagi. Dalam kondisi downtrend, momen tersebut dikenal dengan istilah rebound. Momen rebound tersebut dapat Anda manfaatkan untuk buka posisi sell.
Perlu dipahami bahwa pullback atau retracement itu berbeda dengan reversal. Perubahan arah pada pullback sifatnya sementara, sedangkan reversal sifatnya membentuk tren baru. Ada beberapa momentum ideal di mana Anda sebaiknya bersiap-siap untuk trading dengan strategi pullback. Momentum pertama saat harga mendekati trendline. Anda cukup mengikuti tren yang sedang berjalan saja. Saat uptrend, buka posisi baik ketika candlestick turun hingga mendekati garis trendline. Biasanya setelah itu harga akan segera kembali naik. Sebaliknya, saat downtrend, buka posisi sell ketika candlestick naik hingga mendekati garis trendline. Biasanya setelah itu harga akan segera kembali turun. Contohnya seperti pada chart berikut. Saat downtrend, harga mungkin akan mengalami penguatan. Namun, saat mendekati level resistance, seringkali harga kembali melemah dan kembali melanjutkan downtrend. Anda bisa memanfaatkan momen-momen ini untuk membuka posisi sell. Kedua, pullback biasanya terjadi di dekat garis MA atau Fibonacci level 61,8%, 50%, dan 38,2%. Jika harga mendekati area-area tersebut, Anda dapat membuka posisi buy atau sell sesuai kondisi pasar saat itu. Misalnya pada contoh chart berikut ini. Saat downtrend, harga beberapa kali bergerak mendekati Fibonacci level 61,8% dan 50%. Namun berkali-kali juga harga mengalami rebound. Pada momen seperti ini, Anda dapat buka posisi sell. Bicara soal resistance, pullback memang umum terjadi di area support dan resistance, di mana pergerakan harga akan sulit menembus kedua level tersebut. Jika pullback berhasil menembus level support atau resistance, maka kemungkinan akan menjadi reversal. Contohnya seperti pada chart berikut ini. Saat harga pertama kali mendekati level resistance, pergerakan harga mengalami pullback. Namun, saat harga mengalami breakout atau berhasil menembus level resistance, maka akan terjadi reversal atau terbentuknya tren baru. Perlu Anda pahami bahwa reversal bisa saja terjadi dalam time frame yang panjang. Dalam grafik harga, reversal biasanya ditandai oleh chart patterns, double top, serta head and shoulders atau pola candlestick tertentu seperti engulfing, three white soldiers, dan lain-lain. Jadi itulah beberapa momentum pullback atau retracement yang dapat Anda manfaatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.